Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam dan selamat datang kembali di sesi tutor akuntansi untuk bisnis yang dinamis. Jadi, kita hari ini akan masuk ke pertemuan pertama di sesi UAS, teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas materi mengenai caranya melaporkan dan juga menganalisis yang namanya receivable atau piutang usaha. Jadi sedikit disclaimer dulu, di tutor akuntansi sesi UAS ini aku tidak akan terlalu berpanjang lebar menjelaskan materi seperti pada sesi UTS. Ini sedikit evaluasi sehingga videonya bisa lebih ringkas dan teman-teman itu bisa lebih enjoy dalam menikmati videonya. Oleh karena itu, aku pengen tekanin lagi bahwa teman-teman tetap wajib memperhatikan di kelas ketika dosen sedang menjelaskan. Teman-teman juga wajib untuk mempelajari secara mandiri materi yang ada di kelas. Karena ya, kembali lagi, untuk belajar akuntansi ini kita harus banyak membaca dan banyak memahami. Oleh karena itu, aku sangat menyarankan teman-teman buat membaca materi yang ada di kelas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke tujuan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, setelah teman-teman mengikuti sesi tutor pada kesempatan malam ini, teman-teman itu yang pertama bisa memahami jenis-jenis piutang, teman-teman bisa melakukan pengakuan serta menilai piutang, kemudian teman-teman bisa mengetahui dan memahami dengan baik apa sih yang disebut dengan piutang tidak tertagih. Yang keempat, teman-teman bisa melakukan perhitungan bunga wesel. Yang kelima, teman-teman bisa menyajikan laporan keuangan. Dan yang keenam, teman-teman bisa memahami prinsip pengelolaan piutang. Kita langsung ke slide yang pertama. Slide yang pertama ini mengenai jenis-jenis piutang. Nah, dalam dunia akuntansi, piutang itu bisa dibagi menjadi tiga jenis, teman-teman. Ada account receivable, ada notes receivable, dan juga other receivable. Kita ke yang pertama yaitu account receivable. Jadi account receivable ini adalah piutang dari pelanggan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, account receivable ini adalah bentuk piutang yang paling umum dan paling sering kita jumpai dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada notes receivable. Sesuai namanya notes merupakan janji yang tertulis atau sesuatu yang tertulis atau bisa juga disebut surat prom dari pelanggan untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan. Karena surat prom ini berbentuk formal dan biasanya dia disertai bunga. Jenis piutang ini dianggap lebih aman dan dianggap lebih menjanjikan bagi kedua pihak, teman-teman. Dia juga sifatnya bisa lebih mengikat daripada notes receivable. Sedangkan other receivable itu meliputi piutang non perdagangan, seperti ada contohnya bunga yang harus diterima atau peminjaman terhadap karyawan atau pajak yang harus dikembalikan. Meskipun bukan hasil dari aktivitas utama perusahaan, other receivable ini tetap harus dicatat dan dikelola serta dilaporkan dengan sangat baik. Kemudian ada pengakuan piutang usaha. Jadi, pengakuan piutang itu dilakukan ketika perusahaan menjual barang atau jasa namun belum menerima pembayaran secara tunai. Misalkan, ada sebuah toko yang menjual barang sebesar 1 juta kepada pelanggannya dengan sistem kredit. Maka perusahaan juga akan mencatat piutang dengan nilai yang serupa juga, teman-teman. Transaksi piutang ini akan dicatat dengan mendebit akun receivable atau piutang usaha dan juga mengkredit akun pendapatan usaha. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah kita pelajari di sesi UTS, jika terjadi retur atau diskon, maka nilai piutangnya juga akan dikoreksi sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Nah, kenapa sih pencatatan pengakuan ini penting? Karena pencatatan ini tuh berfungsi sebagai dasar buat bikin laporan dan analisis, teman-teman. Perusahaan itu nanti bisa tahu siapa aja klien-klien yang memang punya utang. Kemudian, kalaupun ada klien yang punya utang, kira-kira besarnya itu berapa? Sehingga setelah perusahaan itu bisa memetakan arus piutang dengan baik, perusahaan itu bisa merencanakan arus kas ke depannya secara lebih baik juga tentunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian piutang. Jadi, aku ingin memberikan sedikit catatan. Tidak semua piutang itu yang tercatat bisa benar-benar ditagih. Ini adalah teori yang sangat banyak dikenali dan juga banyak dipercaya teman-teman. Oleh karena itu, akuntansi itu mengharuskan piutang dinilai pada nilai realisasinya yang bersih, yaitu jumlah kemungkinan yang akan diterima oleh perusahaan yang memberikan hutang. Nah,
Untuk menghitung nilai realisasi ini, perusahaan itu biasanya memperkirakan jumlah piutang yang tidak akan tertagih dan mencatatnya sebagai beban piutang tak tertagih. Ini membuat laporan keuangan lebih realistis dan juga tidak terlalu optimistis gitu. Jadi ibarat kata, sebenarnya dari ungkapan ini tuh bisa dibilang dengan bahasa sederhana, kalau kita meminjamkan uang kepada pihak ketiga atau pihak lain, of course, di saat yang bersamaan kita juga harus bisa menerima kenyataan bahwa kita harus siap kehilangan uang tersebut kapan saja. Misalkan tiba-tiba yang kita kasih pinjam uang ini tidak mampu membayar hutangnya, ya kita harus ikhlas bahasanya kehilangan nominal uang yang kita pinjamkan kepada orang tersebut. Itu teman-teman. Nah, aku kasih contoh sederhana, misalkan jika total piutang suatu perusahaan adalah 100 juta dan diperkirakan 5 juta itu tidak tertagih karena satu dan lain kondisi. Maka bisa dikatakan nilai piutang yang ditampilkan di neraca itu sekitar 95 juta. Dengan begitu, laporan bisa disusun berdasarkan data yang masuk akal, sehingga nanti juga bisa diambil keputusan dan bisa ditentukan arus kas ke depannya. Nah, kalau tadi kita memahami penilaian piutang, sekarang kita akan mempelajari apa itu yang disebut dengan penghapusan piutang. Jadi, ada dua metode dalam mencatat piutang tidak tertagih. Yang pertama itu ada direct write-off method, yaitu mencatat beban piutang ketika dia itu benar-benar gagal ditagih, teman-teman. Jadi, udah di dalam kondisi yang buntu, dia tuh udah nggak bisa ditagih lagi, dan ya udah mau nggak mau kita harus siap dengan realisasi nominal yang cenderung lebih kecil dari nominal piutang yang diberikan. Nah, metode ini itu, metode direct write-off ini sebenarnya cukup mudah untuk diaplikasikan, tetapi tidak cocok untuk pelaporan keuangan karena dia tidak bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, metode yang kedua itu ada allowance method. Nah, jadi metode yang kedua ini adalah metode yang disarankan mengikuti standar akuntansinya GAAP. Nah, di metode ini, perusahaan itu akan memperkirakan piutang tak tertagih di awal dan mencatatnya sebagai penyisihan piutang tak tertagih. Dengan allowance method, perusahaan itu bisa mencocokkan beban dengan pendapatan pada periode yang sama, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disepakati oleh bersama. Gitu. Next, selanjutnya, ada ilustrasi allowance method. Nah, jadi di sini aku karena kalau teman-teman, sebenarnya gini, teman-teman bisa akses ilustrasinya dari materi yang ada di kelas. Cuma karena cukup banyak, jadi aku akan memberikan contoh secara bercerita aja. Kita storytelling, teman-teman. Teman-teman boleh catat cerita yang aku ceritakan sekarang, supaya bisa lebih mudah memahaminya. Karena biasanya kita itu lebih memahami apa yang kita tulis. Katanya sih begitu, tapi kayaknya sih demikian. Nanti akan aku coba praktekkan. Karena biasanya aku kalau belajar itu sambil baca dan juga ngetik atau bikin rangkuman di Canva karena ya udahlah itu intermezzo aja. Kita lanjut ke materi lagi. Jadi misalkan kita ambil contoh jika diperkirakan ada 5%, aku ulangi, jika diperkirakan ada 5% dari piutang 100 juta yang tidak tertagih. Nah, jadi dari 100 juta ini 5%-nya tidak tertagih, maka perusahaan itu akan mencatat beban piutang tak tertagih sekitar 5 juta, teman-teman. Karena 5% dari 100 juta adalah 5 juta ya. Ini contoh nominal yang mudah. Dan perusahaan itu akan menyisihkan jumlah tersebut dalam akun kontra aset. Nah, jika misalkan suatu saat ditemukan bahwa klien A ini benar-benar tidak bisa membayar utang tersebut, maka kita tinggal mengurangkan dari akun penyisihan, bukan akun kelaba rugi gitu. Dan jika kemudian si klien ini bisa membayar, kita bisa mencatat pemulihan piutang dengan cara ini. Nah, pencatatan akan lebih fleksibel kalau kita mengikuti prinsip yang ini, teman-teman. Begitu kira-kira. Nah, selain itu, kalau kita pakai prinsip yang sama, kita juga akan melihat realitas piutang yang sangat apa ya, bisa dibilang tidak terlalu jauh dari ekspektasi kita lah begitu. Oke, let's say katakanlah si piutang ini tuh memang menurun nominalnya, tapi mungkin kalau menurun juga kita masih bisa prediksi dan juga kita bisa terima nominalnya begitu. Nah,
kira-kira selanjutnya kita akan membahas materi mengenai penyajian di neraca. Nah, ini ada contoh. Lagi-lagi ini ilustrasinya semuanya ada di materi yang ada di kelas. Nah, dalam neraca, ini aku sedikit interpretasikan aja. Dalam neraca, piutang itu disajikan sebagai aset lancar. Namun yang ditampilkan bukanlah jumlah piutang kotor ya, melainkan nilai bersihnya setelah dikurangi penyisihan dari yang misalkan tadi, piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, aku kasih contoh, misalkan ada total piutang itu sekitar 80 juta dan penyisihannya itu 5 juta. Maka yang ditulis di neraca itu nilainya 75 juta. Nah, nilai 75 juta ini disebut juga net realizable value atau nilai yang mungkin benar-benar bisa dikumpulkan. Nah, penyajian ini tuh sangat penting supaya nanti yang baca laporan bisa memahami kondisi keuangan yang sebenarnya. Jadi kalau bahasa gaulnya, bahasa mudanya jangan ada dusta di antara kita. Begitulah, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan pencatatan piutang, aku ulangi, teman-teman itu harus memperhitungkan nilai net realizable value-nya supaya ini tuh menjadi patokan kira-kira sebesar apa nilai yang bisa kita kumpulkan. Nah, kembali lagi di sini itu di neraca yang aku contohkan ini nominalnya mungkin sedikit berbeda. Tadi aku pakai pakai contoh kasus dalam cerita rupiah itu supaya bisa mudah dielaborasikan. Nah, kalau di cerita yang dari materi di kelas ini itu dia menggunakan dua sistem yang berbeda. Nah, bisa dilihat di current asset ini ada yang langsung menuliskan account receivable atau penerimaan itu dalam bentuk kontannya. Ada juga cara menuliskan account receivable dengan cara kita kurangin terlebih dahulu. Nah, sebenarnya sama aja, teman-teman tinggal pilih teman-teman lebih nyaman di yang mana, lebih nyaman menggunakan cara yang mana. Selama teman-teman bisa menggunakan kedua cara ini dengan baik dan kredibel, insya Allah laporan teman-teman masih valid kok. Jadi intinya ini bisa-bisanya teman-teman memilih metode saja karena secara garis besar nggak beda banget dan masih bisa dipahami lah ya. Ini ada contohnya juga yang di highlight warna merah. Ada yang 500 dikurangi 25 dulu, kemudian ada juga yang langsung 475, tapi nilainya itu diberikan keterangan net of $25 allowance. Begitu. Nah, sekarang kita bahas ke materi yang lebih berbeda nih, tentang piutang wesel. Mungkin teman-teman yang udah sering bertransaksi menggunakan wesel paham, tapi kita akan coba jelaskan secara detail dan juga secara sederhana supaya teman-teman yang mungkin belum pernah tahu, belum pernah pakai wesel, karena memang wesel ini sebenarnya lebih populer di zamannya orang tua kita, tapi sampai sekarang juga masih eksis kok teman-teman. Itu dia intermezzo tentang wesel. Jadi kalau aku bisa jelaskan wesel dari yang basic banget, anggaplah begini. Wesel ini adalah piutang yang dilandasi oleh surat proms atau janji tertulis. Jadi teman-teman itu melakukan atau mengalokasikan piutang itu berdasarkan surat dan perjanjian tertulis. Sehingga wesel ini biasanya dipakai saat jumlah yang dipinjamkan itu sangat besar atau jangka waktunya itu sangat lama. Sehingga kalau ada perjanjian tertulis ini tuh akan ada semacam perasaan aman, khususnya terutama di perusahaan yang memberikan hutang atau yang menerima piutang, agar apa? Agar si utang perusahaan ini tuh bisa di-track dan juga bisa ditelusuri jejaknya gitu. Apakah nanti misalkan di suatu periode dia sudah dilunasi atau tadi ternyata dia jadi piutang tidak tertagih, nah nanti akan ada penyesuaian lagi. Tapi intinya piutang wesel ini merupakan jaminan keamanan karena ada perjanjian tertulisnya. Kemudian surat proms atau piutang wesel ini tuh memiliki tanggal jatuh tempo dan biasanya dikenakan bunga. Nah, ini yang beda, teman-teman. Dia tuh ada bunganya. Karena ada kekuatan hukum, wesel ini tuh biasanya tadi lebih aman daripada piutang yang biasa atau receivable yang reguler. Piutang wesel ini juga bisa loh ternyata diperdagangkan atau dijadikan jaminan dalam transaksi bisnis lainnya. Karena tadi dia itu sangat formal, sifatnya dan juga dia punya nilai yang besar. Kemudian di sini aku pengen tambahin, surat proms itu bisa digunakan ketika individu dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang, of course, satu.
Kemudian yang kedua, apabila jumlah transaksi dan jangka waktu kredit melebihi batas normal. Karena tadi dia itu lebih aman, lebih memberikan rasa tenang, khususnya bagi yang meminjamkan uang. Dan yang ketiga, ada penyelesaian dalam utang. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan bunga Wesel. Tadi kalau aku cerita bahwa Wesel itu salah satu keunikannya dia punya bunga. Mungkin teman-teman kalau baca yang di sini terlalu rudet, terlalu ribet, aku akan coba jelaskan dengan sederhana. Misalkan, sorry, kita kembali ke basicnya dulu. Oke, aku lupa. Jadi bunga Wesel itu dihitung dengan rumus, ini rumus umum ya. Rumus pokoknya itu adalah bunga pokok dikalikan suku bunga dikali waktu. Misalkan Wesel senilai 10 juta, nah ini tuh pokoknya 10 juta dikalikan dengan bunga sebesar 8% selama 3 bulan. Berarti bunganya adalah sekitar 200.000, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di computing interest. Jadi, kalau kita mau mencari interest atau bunga, pastikan teman-teman itu sudah tahu kira-kira berapa persen bunganya dan juga berapa lama jangka waktu periodenya. Ini sih informasi yang sangat penting. Karena tentu saja beda waktu, beda jangka waktu, beda juga nanti ketentuan perhitungan bunganya. Begitu. Jadi, ini sedikit intermezzo aja atau tambahan common knowledge. Jadi, perusahaan yang menerima Wesel ini biasanya akan mencatat bunga sebagai pendapatan loh. Keren kan? Jadi, kapan lagi kita meminjamkan uang, tapi kita dapat bunga sebagai pendapatannya gitu. Nah, jurnal yang dibuat saat menerima Wesel ini juga mencerminkan perpindahan dari piutang usaha ke piutang Wesel. Nah, hal ini tuh sangat penting supaya nanti piutang yang berbunga bisa dipantau dan dimasukkan ke dalam pendapatan yang diterima di masa depan. Kita next, ini ada penyajian piutang Wesel. Sama seperti penyajian piutang usaha, piutang Wesel juga dicatat dalam laporan keuangan jika jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka dia dicatat sebagai aset lancar. Jika lebih, maka dia akan dicatat sebagai aset jangka panjang. Aku ulangi, kalau misalkan piutang itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka dia akan disebut sebagai aset lancar, current assets. Nah, tapi kalau dia lebih dari 1 tahun, dia tuh akan disebut sebagai aset jangka panjang gitu. Nah, nilai yang disajikan juga merupakan nilai bersih setelah dikurangi estimasi piutang tak tertagih. Nah, ini itu bisa kita gunakan untuk memastikan akurasi dan transparansi laporan keuangannya gitu. Nah, kemudian dalam mengelola piutang, itu tuh tidak hanya sekedar mencatat. Ada 5 prinsip utama yang seenggaknya harus dipatuhi oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan itu harus bisa menentukan siapa yang layak mendapat kredit, of course, karena kalau misalkan ternyata setelah dilakukan serangkaian asesmen, seorang klien ini tidak bisa atau dinilai tidak mampu untuk membayar hutang. Makanya mungkin kita bisa menahan pemberian bantuan piutang tersebut. Kemudian, prinsip yang kedua adalah kita harus menetapkan periode pembayaran yang jelas supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang ketiga, penagihan juga harus terus dipantau karena ya maklum, mungkin kalau misalkan ada orang yang meminjam uang tapi dia tidak siap untuk membayar, biasanya dia akan coba untuk menghindar. Sehingga perusahaan itu harus punya cara yang bagus buat menagih hutang, tapi supaya tetap sama-sama nyaman gitu. Kemudian, perusahaan juga harus bisa mengevaluasi likuiditas piutang. Nah, nanti kita akan bahas juga kira-kira caranya bagaimana. Dan yang kelima, perusahaan itu harus bisa mempercepat penerimaan kas dari piutang bila diperlukan. Nah, ini berkaitan dengan prinsip pengelolaan piutang juga. Sebenarnya ada yang disebut dengan kebijakan kredit yang sehat. Jadi, sama kayak semua hal yang kita temui itu harus seimbang, begitu pula dengan kebijakan kredit, teman-teman. Kredit yang biasanya terlalu ketat malah bikin pelanggan kabur. Jadi kita itu tidak bisa memberikan atau kita tidak bisa memenuhi target penjualan gitu. Tapi kalau misalkan di sisi lain, kebijakan kredit yang ditetapkan itu terlalu longgar, malah bisa menyebabkan piutang yang tidak tertagih ini tuh menjadi semakin banyak
Sehingga nilai yang harusnya diterima perusahaan itu akan semakin menyusut. Maka dari itu, perusahaan itu sudah seyogianya bisa menilai kelayakan kredit dari setiap klien. Bisa lewat laporan, atau referensi, atau histori pembayaran sebelumnya. Nah, ini yang selanjutnya ada yang disebut dengan monitoring penagihan. Nah, tadi salah satu dari kelima prinsip kebijakan kredit yang sehat dalam mengelola piutang itu adalah penagihan, teman-teman. Jadi, perusahaan ini harus bisa memonitoring penagihan piutang mereka. Nah, salah satu alat yang bisa dipakai yaitu adalah jadwal umur piutang. Ini tuh bisa menunjukkan berapa lama kira-kira piutang itu belum tertagih. Nah, dari sini manajemen perusahaan itu bisa tahu nih, kira-kira pelanggan mana aja yang dia nunggak dan telat bayar, kemudian mana yang harus diingatin buat bayar hutangnya. Sehingga nanti kita bisa bikin keputusan, oh si ini kira-kira dia tuh layak buat dapat hutang atau piutang atau bantuan. Oh si ini itu dia suka kabur nih, mungkin kita bisa melakukan langkah yang lebih tegas dan lain sebagainya. Dengan monitoring yang baik ini, piutang itu tidak akan jadi beban buat perusahaan, bahkan bisa membantu perusahaan dalam memperkirakan arus kas ke depannya. Kemudian tadi masih berkaitan dengan prinsip pengelolaan piutang, ada yang namanya evaluasi likuiditas. Nah, evaluasi ini digunakan untuk menilai seberapa cepat piutang bisa dikonversi jadi kas. Kita bisa menggunakan dua rasio pendekatan. Yang pertama ada account receivable turnover dan juga ada average collection period. Rasio turnover ini menunjukkan berapa kali dalam setahun piutang dikumpulkan. Sedangkan average collection period menunjukkan berapa hari rata-rata penagihan terjadi. Semakin cepat piutang dikumpulkan, semakin bagus likuiditas perusahaannya. Ini artinya perusahaan tidak kekurangan kas untuk menjalankan operasinya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari kebijakan kredit sehat, semakin banyak perusahaan melakukan penagihan, berarti klien mereka itu tuh semakin tidak patuh yang menyebabkan hutang ini tidak liquid gitu. Jadi urusannya ribet, kadang harus ditagih, kadang bahkan kalau teman-teman suka lihat di sosial media tuh ada orang yang dipinjemin uang tapi kabur. Nah, itu sebenarnya adalah realisasi atau contoh nyata dari penerapan ini gitu. Jadi kalau intinya semakin besar rasionya, maka itu adalah semakin cepat juga perusahaan bisa mengkonversi hutang menjadi kas. Nah, tapi di sisi yang bersamaan, semakin besar nilai rasionya, berarti dia itu utangnya tidak sehat. Banyak pelanggan, klien yang tidak bisa membayar hutang tepat waktu. Karena ya sejatinya, kalau misalkan memang perjanjiannya sehat dan bagus, kalau udah jatuh tempo ya harusnya dibayar, tidak usah diingatkan, apalagi sampai dikejar-kejar ke rumah. Begitu kira-kira lucunya. Oke, selanjutnya kita akan percepatan penerimaan arus kas. Ini juga masih jadi poin dari prinsip pengelolaan piutang. Jadi kadangkala perusahaan itu perlu mempercepat arus kasnya. Tujuannya apa? Misalkan kalau perusahaan itu pengen bayar utang atau membeli stok produk. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjual piutang ke pihak ketiga. Tadi aku pernah bilang bahwa piutang ini bisa dijadikan jaminan atau sebagai alat tukar transaksi gitu. Salah satunya dengan menggunakan wesel, teman-teman. Jadi piutang itu bisa dijual ke pihak ketiga. Nah, ini disebut dengan factoring, teman-teman. Nah, dengan sistem factoring ini, perusahaan itu bisa mendapatkan uang cash dengan lebih cepat, tapi harus membayar fee ke pembeli piutang gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak pengalihan tanggung jawab utang, tapi kita bisa mendapatkan imbal bisnis yang bisa dibilang senilai atau bahkan lebih bagus nilainya. Demikianlah. Nah, meskipun ada biaya, langkah factoring ini atau menjual piutang ini bisa menyelamatkan cash flow dalam situasi darurat. Nah, biasanya juga perusahaan tidak akan terlalu mengutamakan melakukan factoring karena hanya akan digunakan biasanya pada kondisi darurat. Ketika perusahaan itu udah nggak tahu lagi, udah bingung, aduh ini cash flow mandek, kira-kira kita harus ngapain? Bahasa kasarnya begitulah. Strategi factoring ini umum digunakan terutama oleh bisnis yang pertumbuhannya cepat tapi butuh dana operasional yang besar. Sorry. Jadi bisnis-bisnis kayak startup atau bisnis-bisnis yang baru berkembang itu biasanya sangat familiar dengan metode factoring karena dia butuh cash yang cepat, cash yang besar buat menjalankan operasi perusahaannya begitu. Tapi kalau misalkan nanti
perusahaan pelan-pelan berkembang dan mulai bisa menutup arus kasnya, insya Allah mungkin factoring tidak terlalu diperlukan banget lah. Oke, sepertinya kita sudah sampai di slide mengenai kesimpulan. Jadi, aku bisa simpulkan pengelolaan piutang yang baik itu bisa jadi pembeda antara bisnis yang sukses dan yang gagal. Sekali lagi, pengelolaan piutang yang baik itu merupakan pembeda antara bisnis yang sukses dan juga yang gagal. Dengan pencatatan piutang yang tepat, kemudian dengan penyajian yang bagus dan akurat, serta dengan menerapkan strategi pengelolaan yang efisien kayak tadi mulai dari percepatan, perhitungan likuiditas, kemudian penilaian kredit dan lain sebagainya, perusahaan bisa menjaga arus kas dengan lebih baik tentunya. Perusahaan juga bisa menghindari resiko gagal bayar dan juga mengurangi resiko piutang yang tidak tertagih yang tentunya sangat merugikan perusahaan dari sisi finansial. Kita juga sudah belajar dua metode utama untuk mencatat piutang tidak tertagih. Hari ini kita juga sudah belajar mengenai prinsip pengelolaan, kita juga sudah mempelajari teknik evaluasi likuiditas. Nah, semua-semua ini saling berkaitan dan sangat penting untuk dipahami secara utuh sebagai bagian dari prasyarat memahami pengelolaan piutang dengan baik. Sebagai penutup, coba bayangkan jika perusahaan tidak tahu siapa yang belum bayar dan berapa banyak uang yang belum masuk, maka akibatnya bisa fatal. Maka aku sarankan buat perusahaan atau buat teman-teman secara pribadi, mari kita kelola piutang dengan bijak. Karena piutang ini ibarat kata pisau bermata dua. Dia bisa menguntungkan buat kita, bisa diperjualbelikan dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, kalau kita tidak baik-baik mengelolanya, dia juga bisa jadi musuh dalam bisnis kita karena nilainya akan terus merosot. Nah, ini aku punya hadiah kecil buat teman-teman. Ini ada mini quiz. Nah, jadi sekarang coba teman-teman refleksikan. Menurut teman-teman, kira-kira metode apa yang lebih baik buat mencatat piutang tidak tertagih? Dan apa dampaknya jika perusahaan tidak membuat penyisihan? Nah, silakan tulis jawabannya di kolom komentar atau boleh didiskusikan dengan teman lain atau nanti kalau teman-teman mau sharing jawaban dengan aku juga boleh banget tentunya. Karena semakin kita banyak berdiskusi, maka insya Allah kita juga akan semakin paham dengan materinya. Akhirul kalam, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat menonton video tutor akuntansi bab 8 ini mengenai pengelolaan dan analisis piutang. Semoga materi ini bisa dipahami dengan sangat baik dan juga bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang dunia akuntansi terutama dalam pengelolaan piutang. Jangan lupa untuk mempraktekannya secara langsung, misalkan dengan melakukan simulasi atau teman-teman banyak mengerjakan jurnal, banyak membaca, dan juga bisa jadi teman-teman kalau memang punya dan juga mahir menggunakan Excel dan software itu juga sangat bagus banget. Sampai jumpa di pertemuan 9 dan tetap semangat belajar akuntansi dengan baik dan juga dengan konsentrasi yang tentu saja bisa lebih ditingkatkan lagi. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.